memberkati setiap apa yang kami lakukan. Sebab kami beribadah dengan penuh kerinduan ini, memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, dan juga kerinduan dalam hati kami untuk mendengar firman, mendengar nasihat yang menjadi kekuatan dan yang menopang hidup kami, yang menjadi terang dan pelita bagi jalan hidup kami. Dalam ibadah ini juga kami punya kerinduan Bapa untuk membawa ucapan syukur kami atau perpuluhan kami kepadamu. Sebab kami tahu ini bukan persembahan biasa, tetapi adalah perintah yang daripada Engkau, untuk kami boleh mengembalikan persembahan perpuluhan kami atau ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami percaya ketika kami datang dengan iman dalam ibadah ini, kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan damai sejahtera dan sukacita, dan kami pulang membawa pengharapan yang pasti yang datang dari Tuhan. Bapa, berfirman kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk menjadi pelaku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, silakan dulu saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan, kali ini saya tidak membawakan khotbah berseri saya dari Yohanes 3:16 khusus hari ini, saudara. Jadi keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia ini saya tidak bawakan khusus minggu pertama ini, tetapi nanti di Natal 13 Desember saya kembali akan membawakan Yohanes 3:16 khotbah berseri dengan tema supremasi Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baca Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 2 dan 3. Markus pasal 8 ayat 2 dan 3. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Saudara, Markus pasal 8 ini di mana perikopnya Yesus memberikan makan 4.000 orang. Dan di ayat 2 mujizat itu terjadi karena 2 ayat ini, saudara. Yang pertama dia katakan Tuhan ini tergerak dengan belas kasihannya kepada orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan Yesus memperhatikan. Sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus. 3 hari. 3 hari di sini bukan 3 hari 12 jam, tidak. Tapi 3 hari di sini 3 kali 24 jam. Artinya 72 jam. Berapa? 3 kali 24 berapa? 72 ya? Iya. 72 jam mereka mengikuti Yesus. Jadi kalau boleh saya katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan Tuhan karena sudah 72 jam mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Tidak mempunyai makanan. Jadi belas kasihan Tuhan turun atas mereka yang mengikuti Yesus. Itu Tuhan memperhatikan banget bahwa mereka ini gak punya makanan. Karena 3 hari ikut Yesus. Habis semua bekalnya, saudara. Lalu Tuhan katakan di ayat yang ketiga, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Jadi dalam 2 ayat ini Tuhan memperhatikan semua kebutuhan anak-anak Tuhan. Termasuk saudara dan saya saat ini. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi permasalahan saudara? Tuhan tahu, Tuhan memperhatikannya. Dengan belas kasihannya Tuhan akan menolong saudara dan menolong saya. Jadi Tuhan tahu banget. Jadi Tuhan betul-betul memperhatikan.
Jadi saudara dan saya, sebelum saudara dan saya berdoa memohon pertolongan Tuhan, sebelum kita, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh itu, sebelum saudara dan saya memohon dan meminta kepada Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk hal itu. Tapi kepada Kristen yang setia. Seperti 4.000 orang ini dalam tanda kutip dengan setia selama 3 hari 3 malam mereka mengikuti Yesus. Dan Tuhan memperhatikan mereka nggak punya makanan, mereka kehabisan bekal. Dan Tuhan katakan, aku tidak mau suruh mereka pulang, nanti mereka bisa pingsan di jalan. Kasih makan dulu, baru mereka pulang. Berkati dulu, baru mereka pulang. Saya percaya demikian juga dengan saudara dan saya. Kita tahu di saat pandemi ini semua perekonomian hancur. Tapi percayalah, Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Dia tahu. Walaupun mungkin saat ini saudara belum tahu, belum menikmati, belum menerima berkat itu, tapi percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu lambat bagi saudara dan saya, tapi tidak terlambat pada waktunya. Dia tahu persis pada saat momen yang tepat, disitulah pertolongannya dinyatakan bagi saudara dan saya. Dan dia tahu persis tidak akan pernah mungkin membiarkan saudara dan saya dalam kesusahan. Sebab hatinya penuh belas kasihan. Tapi kepada Kristen yang setia. Saudara, 3 hari melambangkan kesetiaan. 3 hari adalah satu angka yang sempurna bagi kekristenan. Dan sudah tahu, dikatakan sangat-sangat indah sekali 2 ayat ini, sudah. Dengan jelas dia katakan hatiku tergerak. Jadi dia tergerak. Yesus tergerak oleh karena belas kasihannya, bukan karena apa-apa, karena dia melihat mereka ini nggak punya makanan. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi permasalahan saudara? Kalau engkau Kristen setia, Tuhan perhatikan kebutuhan. Tuhan bertanggung jawab untuk semuanya itu. Sebab Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang sudah mengorbankan anaknya, memberikan anak yang tunggal, dikorbankan untuk saudara dan saya. Bahkan dia mati di atas kayu salib ketika saudara dan saya masih berdosa. Dan di dalam Roma pasal 8 dikatakan apa? Kasihnya tidak akan pernah bisa memisahkan kita. Dan kuasa apapun juga yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah bisa memisahkan hubungan saudara dengan Tuhan. Tetap terpelihara. Kasihnya yang menjaga saudara. Ini anugerah yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada 39 kitab. Perjanjian Lama ada 39 kitab. Dan semua itu berisi firman Tuhan dan sanksinya. Pertanyaannya, apakah 39 kitab di dalam Perjanjian Lama yang berisi firman Tuhan, terlebih khusus 10 perintah Allah, itu sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan atau dalam zaman perjanjian baru, zaman anugerah ini, zaman kasih karunia ini? Saya katakan 39 kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi firman Tuhan 100% masih berlaku sampai hari ini. Dan tetap berlaku. Firman Tuhannya tidak pernah hilang. Firman Tuhannya tidak pernah gugur. Firman Tuhannya tetap berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kesudahan zaman. Di dalam Matius pasal 5 ayat 18 firman Tuhan katakan demikian. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi saudara tahu, satu iota itu satu huruf, satu abjad. Misalnya A, nah itu iota. Ya. Atau satu titik pun tidak akan pernah hilang dan tetap berlaku. Saudara, firman Tuhan katakan sebelum semuanya terjadi. Sudah tahu, kalimat sebelum semua terjadi ini bicara mengenai eskatologi, ini bicara mengenai akhir zaman. Jadi akhir zaman itu bukan hanya bicara di kitab Wahyu, bukan hanya ada di dalam Matius pasal 25, 24, 27, tidak. Tapi di dalam perjanjian lama pun ada beberapa kitab yang eskatologi, kitab yang bernubuat tentang akhir zaman, seperti kitab Yeskiel, Daniel, dan kitab lainnya, dan kitab-kitab lainnya. Jadi sampai kesudahan zaman. Jadi artinya kembali saya katakan 39 kitab dalam perjanjian lama itu tetap berlaku sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Nah, kenapa saya mau katakan demikian, saudara? Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang di mana 39 kitab ini tidak pernah lagi disinggung, dikatakan sudah tidak berlaku lagi. Itu pengertian yang salah, itu ajaran yang salah. Jadi tetap berlaku. Firman Tuhan tetap berlaku. Tuhan sendiri katakan satu titik pun atau satu huruf pun tidak akan pernah dihilangkan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 46. Saya nggak baca semua, saudara, karena waktunya kita waktu yang pendek, ya. Saya hanya baca beberapa ayat dari Ulangan pasal 28 ini. Kita tahu Ulangan pasal 28 ini bicara mengenai berkat dan kutuk. Semua orang Kristen tahu berkat dan kutuk. Itu di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 42. Sampai ayat 46. Jadi ini bicara berkat dan kutuk. Lalu berkat dan kutuk di dalam Ulangan 28 apakah masih berlaku sampai saat ini? Saya katakan masih berlaku. Tapi kita lihat dulu, saudara, dari kacamata apa kita melihatnya berkat dan kutuk ini. Kita melihat dari kacamata firman Tuhan, kita melihat dari kacamata perjanjian baru, kita melihat kacamata dari kasih karunia. Bukan lagi dari kacamata perjanjian lama. Nah, kita belajar sedikit, saudara. Jadi berkat dan kutuk masih berlaku. Saya tidak akan bicara tentang kutuknya di sini. Sebab kutuk di sini ditujukan hanya untuk orang yang tidak percaya Yesus. Kutuk di sini ditujukan hanya kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak pernah mau membuka hati bagi Yesus. Juga kepada Kristen palsu. Kutuknya terjadi. Tapi pada Kristen sejati itu tidak akan lagi pernah terjadi kutuk itu. Jadi kutuk tidak akan pernah ada pada orang Kristen sejati. Maka dari itu saat ini saya mau bicara tentang Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, yaitu tentang berkat. Bicara berkat di sini berkat apa? Di sini bicara berkat mengenai berkat jasmani, berkat ekonomi, berkat keuangan. Apakah berlaku? Berlaku. Loh, saya kalau gitu mengajarkan teologi kemakmuran? Tidak. Saya tidak pernah mengajarkan teologi kemakmuran, sebab teologi kemakmuran adalah doktrin yang sesat. Tapi di sini kita melihat satu fakta bahwa Tuhan juga ingin setiap anak-anaknya diberkati, sebagaimana tadi dikatakan di dalam Markus pasal 8 ayat 2 dan 3 dengan sangat jelas sekali. Tuhan Yesus berkata apa? Dia memperhatikan selama 3 hari. Jadi kalau memperhatikan selama 3 hari berarti saya yakin bukan hanya setiap menit, tetapi setiap detik pergerakan kehidupan saudara, pergumulan saudara, masalah saudara, dia tahu persis. Dan buktinya Tuhan berkati dengan makanan juga. Tuhan melipat gandakan
Sehingga 4.000 orang itu diberi makan. Pelipat ganda terjadi. Itu bicara apa? Bicara materi. Itu bicara berkat. Berkat yang daripada Tuhan pasti akan membuat saudara juga memuliakan Tuhan. Perhatikan. Berkat yang saudara terima dari Tuhan, atau berkat yang datang dari Tuhan, pasti berkat itu saudara pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pasti. Nggak mungkin enggak, saudara. Tapi kalau berkat itu saudara diberkati, saudara berhasil, saudara dalam tanda kutip kaya raya dan lain-lain, tapi saudara kikir, pelit, tidak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan, tidak pernah membawa perpuluhan yang menjadi perintah Tuhan dan itu menjadi milik Tuhan, saudara berdosa besar dan itu berkat bukan dari Tuhan. Sekalipun sudah mengaku Kristen. Banyak orang Kristen yang kaya raya. Banyak orang Kristen yang berhasil. Tetapi Kristen yang seperti apa? Hanya status saja Kristen. Tetapi kehidupannya tidak beda dengan orang dunia. Kekayaan yang dia peroleh dari mana? Saya katakan itu bukan dari Tuhan. Iblis pun bisa memberkati orang-orang Kristen palsu. Ya tentu juga ada di dalam komunitas gereja. Tapi sekali lagi berkat yang dari Tuhan, pasti berkat itu membawa saudara dan saya kepada sumber berkatnya lagi. Nah, dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ini mengenai berkat yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan lewat Musa kepada orang Israel angkatan kedua yang akan masuk tanah perjanjian. Bukan kepada angkatan yang pertama, tapi kepada angkatan yang kedua. Tuhan berjanji lewat Musa bahwa kalau kamu mendengar dan setia melakukan perintahku, aku akan memberkati engkau. Demikian juga janji ini berlaku buat saudara dan saya. Saudara dan saya pun berlaku, saudara berhak menerima berkat dan janji ini. Orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, tapi saudara dan saya adalah apa? Secara pribadi orang pilihan Tuhan. Jadi beda statusnya sedikit. Kalau mereka secara bangsa, tapi kita secara pribadi, lepas pribadi, lebih khusus, lebih spesial. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, saya tidak bacakan sampai 14-nya ya, saya loncat-loncat. Saya bacakan yang pertama ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sampai ayat 7. Jadi janji Tuhan itu begitu luar biasa. Sekali lagi saya katakan ini berlaku bagi saudara dan saya. Janji berkat ini berlaku bagi anak-anak Tuhan. Janji berkat ini berlaku bagi orang pilihan Tuhan. Janji ini berlaku bagi Kristen-Kristen sejati. Saudara, dalam ayat 1, kuncinya di ayat 1, saudara. Dikatakan apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan, perhatikan, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Jadi di sini ayat 1 ini mendengar firman Tuhan atau mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Jadi ada dua kalimat di sini, mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku yang setia. Jadi mendengar dan menjadi setia. Saudara, mendengar dan setia yang disyarat sebagai syarat untuk saudara dan saya diberkati Tuhan, ini dua hal ini tidak akan pernah bisa terjadi kalau saudara dan saya tidak memiliki ketaatan. Ketaatan. Jadi sekali lagi saya katakan,
mendengar suara Tuhan atau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, ini tidak akan pernah terjadi kalau saudara dan saya tidak memiliki ketaatan. Perhatikan. Jadi ketaatanlah membuat saudara dan saya mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, menyiapkan waktu setiap hari baca dan renungkan firman Tuhan di rumah dan melakukannya firman Tuhan dengan setia. Dan ini bisa terjadi kalau saudara dan saya memiliki ketaatan. Jadi kuncinya ketaatan. Nah, saudara, ketaatan itu ada dua, saudara. Ketaatan dalam perjanjian lama versinya seperti apa? Ketaatan dalam perjanjian baru seperti apa? Sama-sama ketaatan. Ketaatan dalam perjanjian lama, mereka taat karena perintah. Perhatikan. Bangsa Israel taat karena perintah Allah. Jadi karena perintah Allah mereka taat. Lalu dalam perjanjian baru ketaatan karena perintah Allah tidak. Dalam perjanjian baru ketaatan muncul karena iman. Dalam perjanjian baru ketaatan muncul karena iman. Ketaatan muncul karena adanya iman. Jadi imanlah yang menghasilkan ketaatan. Sehingga penulis Ibrani dengan sangat jelas, dengan sangat tepat berkata di dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Jadi Abraham diberikan satu ilustrasi yang luar biasa oleh penulis Ibrani ini, dan penulis Ibrani sangat tepat sekali memberikan satu contoh buat saudara dan saya. Karena iman Abraham taat, demikian juga saudara dan saya. Karena iman saudara dan saya memiliki hati yang taat. Jadi bukan muncul karena perintah, bukan muncul karena ancaman. Kalau kamu tidak taat, kamu terima kutuk. Itu ancaman, betul? Itu Taurat. Tapi saudara dan saya, ketaatan bukan karena perintah, tetapi memang muncul dari iman yang menghasilkan ketaatan. Jadi sangat jelas sekali di dalam Ibrani 11 ayat 8, sangat jelas penulis ini luar biasa sekali. Karena iman Abraham taat pergi mengikuti perintah Tuhan, walaupun Abraham tidak tahu tempat yang ia tuju. Sudah perhatikan. Jadi Abraham ini nggak tahu yang namanya tanah perjanjian itu di mana. Tuhan gak kasih Sherlocknya, saudara. Ya, kalau GPS kan ada Sherlock, betul. Ya, sekarang dulu saya ngerti Sherlock ini baru tahun ini, saudara. Jadi juga, saudara. Tadinya saya gak ngerti Sherlock, saudara, apa Sherlock? Dan saya jujur, saudara. Supir lebih tahu dari saya, saudara. Bodohnya saya. Sehingga saya tanya, apa tuh Sherlock? Sherlock tuh gini, Pak, katanya. Kalau Bapak mau ke rumah saya nih, ya, Bapak misalnya di kota A, saya di kota B. Nah, Bapak minta ke saya tuh, alamat kamu di mana? Sherlock. Nah, saya kirim alamat saya. Jadi dari Sherlock itu Bapak dituntun tuh, nanti nyampe ke rumah saya. Oh begitu, baru saya ngerti. Jadi tahun ini saya baru ngerti arti Sherlock. Ini agak sedikit modern, saudara saya kira. Kalau saya pergi kemana, tolong Sherlock. Ya, Sherlock kasih, betul itu betul. Baru tahun ini, saya jujur saudara. Tadi nggak ngerti apa itu Sherlock. Nah, saudara, ya logika ya saudara. Kalau saudara misalnya disuruh ke rumah Pak An di TKP, tapi saudara belum pernah ke rumah Pak An nih, misalnya. Ya. Lalu saudara, Pak An, di mana alamatnya? Jalan ini, RT ini, RW ini, bla bla bla, kelurahan ini, kecamatan ini, liar saudara, pusing saudara. Terlalu banyak, terlalu, ya itu kan modal jadul gitu ya. Tapi kalau sudah ada ngerti, Pak, tolong kirim Sherlock, pasti nyampe. Kalau Pak juga tuh ngerti Sherlock. Ya saya nggak tahu Pak ngerti apa enggak, tapi ngerti lah Pak ya, puji Tuhan. Nah, kalau misalnya orang jauh nih mau ke rumah Pak, dia nggak akan pernah bisa ngerti. Dia pasti minta Sherlock. Kalau nggak dikasih Sherlock, kalau Pak nggak usah, pokoknya kamu datang aja. Saya yakin orang itu nggak akan datang ke rumah Pak. Betul? Dia nggak mau kasih alamat, nggak mau kasih Sherlock. Nah demikian itu. Tetapi Abraham luar biasa.
Dia nggak tahu tanah perjanjian itu di mana. Dan Abraham tidak minta Sherlock sama Tuhan. Tapi dia tak. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Ketaatan karena iman itu disebut hupakau. Ketaatan karena iman itu disebut hupakau. Hupakau tadi membuka pintu. Membuka pintu di sini artinya apa? Membuka pintu hati bagi firman Tuhan. Dan ketika pintu hati saudara dibuka firman Tuhan seperti saat ini, saudara dan saya kita sama-sama baca firman, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, dan saat ini saudara buka hati bagi firman Tuhan, artinya saudara siap terima firman Tuhan. Itu ketaatan. Kalau saudara dan saya sudah buka pintu hati untuk firman Tuhan, saya percaya firman yang ada di dalam hati saudara, yang mendorong saudara, yang memotivasi saudara, yang memberikan kerinduan buat saudara, yang memberi kesadaran rohani buat saudara, untuk saudara mentaati firman itu. Beda dengan di dalam perjanjian lama. Mereka taat karena perintah. Jadi ketaatan dalam perjanjian lama itu ketaatan karena perintah Allah. Ada sanksinya. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dikutuk. Jadi akhirnya bangsa Israel dalam tanda kutip terpaksa harus taat. Nah, kalau dalam saudara dan saya ada di dalam kasih karunia ini, dalam perjanjian baru ini, saudara dan saya tidak perlu lagi perintah itu, tidak perlu lagi ada sanksi, tidak perlu lagi ada ancaman. Otomatis iman itu akan menghasilkan ketaatan kepada si pemberi iman. Itu pasti. Itu pasti. Secara otomatis seperti saudara, ruangan ini kalau lampunya dimatikan gelap gulita, dan ketika dinyalakan lampunya akan menerangi ruangan ini. Jadi otomatis yang namanya lampu pijar seperti ini saudara, ya. Ini otomatis kalau yang lampunya masih bagus, ketika dinyalain klik langsung terang, betul? Betul nggak? Nah, otomatis iman juga secara otomatis akan menghasilkan ketaatan, itu pasti. Enggak mungkin enggak. Kalau sudah dan saya mengaku beriman kepada Yesus, mengaku percaya kepada Yesus, tapi tidak pernah mentaati firman Tuhan, iman saudara patut dipertanyakan. Apakah saudara beriman atau tidak? Kembali Tuhan yang tahu. Sebagaimana Markus 8 ayat 2-3 itu dikatakan Tuhan sangat memperhatikan karena 4.000 orang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan mereka mengikuti Yesus, dan Tuhan memperhatikan kebutuhan mereka sampai bekal mereka kehabisan. Tuhan tahu persis, dan Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Sehingga Tuhan berjanji, aku akan berkati. Mereka kasih makan dulu, baru mereka boleh pulang. Nah, demikian juga saudara dan saya. Janji berkat dalam Ulangan pasal 28 itu akan menjadi kenyataan buat saudara dan saya, akan menjadi kepastian buat saudara dan saya, ketika saudara dan saya memiliki hati yang taat. Lalu kapan berkat itu datang? Lalu kapan itu pertolongan datang? Saudara, itu Tuhan yang tahu. Itu kairosnya Tuhan, bukan waktunya kita. Tapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dia tidak pernah lambat, dia tidak pernah terlambat, tapi tepat waktu. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, kita lanjut, ya. Di dalam ayat 1 dan 2, saya bacakan lagi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Ayat 1 dan 2 ini kuncinya sekali lagi saya katakan, mendengar suara Tuhan dan taat. Nah, di dalam Matius 7 ayat 24,
Matius 7 ayat 24 firman Tuhan katakan apa? Siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti membangun rumah di atas batu. Sehingga ketika badai pasir, badai datang, angin topan datang, itu bangunan rumah itu tidak akan pernah rubuh, tidak akan pernah hancur. Kenapa? Karena dia didirikan di atas batu. Saudara, pengertian di atas batu ini artinya apa? Saudara dan saya punya iman. Rumah iman saudara dan saya ini dibangun di atas firman Tuhan. Iman saudara dan saya semakin bertumbuh, semakin besar, karena rohani saudara semakin bertumbuh. Semakin rohani saudara dan saya bertumbuh, semakin rohani saudara dan saya semakin dewasa, otomatis kapasitas iman itu akan semakin besar. Akan semakin besar. Seorang yang beriman sejati, itulah fondasi kehidupan. Dan ketika fondasi kehidupan ini kuat di dalam Tuhan, saya percaya angin badai apapun yang menerpa saudara, saudara tidak akan pernah bisa bersungut-sungut. Saudara dan saya tidak akan pernah murtad. Walaupun mungkin saat ini ekonomimu sedang dalam keadaan terpuruk, tapi kalau kau punya iman yang bagus, iman yang dari Tuhan, engkau tetap akan berdiri teguh, engkau tetap berharap kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Artinya ini janji firman Tuhan yang tidak pernah usang, yang tetap berlaku. Ini janji Tuhan, dan percayalah saudara, tepat pada waktunya Dia akan memberkati saudara. Dia akan menolong saudara. Tepat pada waktu. Tuhan selalu menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan dan berkatnya pada titik-titik saudara dan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka dari itu saudara dan saya diberikan iman untuk kita tetap percaya Yesus penolongku, Yesus kekuatanku, Yesus sumber berkatku, Yesus sumber pengharapanku. Karena kita diberikan iman. Nah, di dalam Matius 3:24 tadi dikatakan siapa yang mendengar perkataanku. Kalimat mendengar ini dalam bahasa aslinya disebut akou. Akou itu artinya memperhatikan, artinya mempelajari. Jadi artinya saudara dan saya ketika saat ini saudara saya dengar firman Tuhan, saudara mendengar, saudara mempelajari, saudara mencatat, lalu saudara mengulang lagi. Jadi bukan hanya saat ini mendengar lalu pulang lupa, enggak. Syukur sekali ada rekaman di video. Ya. Nah, sudah nanti bisa lihat lagi di YouTube gereja kita GBI Green Tempat, tapi nanti berubah menjadi GBI Dewi Air. 2021 gereja kita berubah menjadi GBI Dewi Air. Karena kita akan pindah ke Resto Dewi Air lantai 5 pakai lift. Enak saudara, nggak pakai dengkul, maaf, nggak pakai lutut. Ya seperti saat ini kita naik ke lantai 3 pakai apa? Pakai lutut, betul. Kaki pegel, tapi sehat saudara. Puji Tuhan nggak lantai 10 saudara. Tapi kalau lantai 10 saya percaya semua pada laksi saudara. Tapi jangan nanti di Resto DWR pakai lift keenakan saudara. Kalau produk ada tangganya saya nggak tahu. Kalau ada tangga, walaupun naik tangga, saudara, lift jangan dipakai buat yang tua-tua aja. Kita yang muda pakai tangga aja, saudara. Kalau ada tangganya, kayaknya sih ada tangganya, saudara. Tapi saya juga kayaknya belum nyoba sih bisa apa enggak gitu, saudara. Tapi kan saya udah 60, saudara. Yang muda-muda, ayo pakai tangan nanti. Yang tua-tua kayak saya pakai lift. Beda, saudara. Iya kan? Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua-tua yang selama ini sulit untuk naik ke atas, kasih tahu Januari sejak mulai tanggal 3 Januari 2021 kita beribadah di Resto Dewi Air. Lantai 5 tempatnya bagusnya seperti ini saudara. Bagusnya seperti ini, pokoknya nyaman saudara. Toiletnya, WC-nya mantap saudara. Bintang 4. Nah, itu penting saudara ya. Itu penting masa toilet mau turun lagi ke bawah saudara, kebelet saudara. Ya. Promosi ya, promosi. Ya, promosi sedikit. Kita balik lagi. Nah,
ayat 1 dan 2 dalam Ulangan pasal 28 ini, ya, kunci diberkati ini bicara mengenai apa? Mengenai berkat jasmani, saudara. Kebutuhan jasmani saudara dan saya. Mendengar, aku mempelajari dan mencatat, saudara. Saudara, bagaimana saudara dan saya bisa mengerti firman Tuhan? Bagaimana saudara bisa melakukan firman Tuhan kalau saudara dan saya tidak mengerti firman? Betul, saudara. Kita mengerti sehingga kita bisa melakukan. Kalau kita melakukan tanpa pengertian yang benar, kita nggak akan melakukannya, saudara. Nangkep apa maksud saya, saudara? Nangkep ya? Ada nggak orang tanpa pengertian, pokoknya jalan aja, melakukan aja gitu? Maaf, saudara. Banyak sekali, maaf saudara. Saya tidak maksudnya mendiskreditkan atau melecehkan ini. Banyak, saudara. Pengemudi bis, pengemudi truk, tronton dan lain sebagainya. Pendidikan mereka ada banyak sebagian itu yang sekolah dasar aja, saudara. Tapi bawa mobilnya jago, pinter, luar biasa. Mobil segitu gede, badannya kecil, lebih kecil dari saya. Sering saya nemuin mobil-mobil tronton, supir itu lebih kecil dari saya. Bahkan umurnya baru 20-an, saya kaget, saudara. Udah punya SIM B2. Lulusan mana? SD. Kok bisa? Saya tanya. Saya juga nggak ngerti, ada banyak tombol-tombol gitu ya, karena memang mereka maunya, kamu ini bisa gimana? Ya Pak, nggak ujuk-ujuk bisa katanya. Pertama saya jadi kondektur dulu. Lalu, saya belajar dengan supir saya. Mundur, maju, lalu belajar mengenal instrumen-instrumen yang ada di mobil itu. Seperti apa, cara parkir, cara apa, kan bawa mobil besar, bawa mobil kecil beda, saudara. Beloknya pun beda, saudara. Kalau mobil kecil kan tinggal belok gitu enak, kalau mobil gede enggak, harus ada afstand dulu dan lain sebagainya, ada teorinya. Dia bilang, kami harus belajar dulu. Dan setelah saya ngerti, saya menguasai, baru saya berani bawa mobil. Jadi ngerti itu dulu. Ada bayangan, saudara ya? Ngerti dulu. Nah, sama juga dengan misalnya di sini ada orang teknik bangunan yaitu Pak Puji. Pak Puji orang teknik bangunan sebagai mandor, beliau nggak ujuk-ujuk jadi mandor. Saya yakin nggak? Pasti beliau belajar dulu dari bawah, mungkin gitu Pak. Betul Pak? Ya, belajar dulu dari bawah. Sehingga akhirnya berani. Nanti sekarang kalau udah menguasai, berani untuk ambil borongan. Karena udah menguasai tekniknya, mengerti tekniknya. Pak Harudi sebagai pengusaha tambak, nggak ujuk-ujuk jadi pengusaha tambak. Beliau belajar dari orang tuanya bagaimana memanage, mengatur, mengelola pertambakan. Ada ilmunya. Sehingga beliau berhasil. Dia mengelola itu tanpa pengertian yang benar, dengan pengetahuan yang benar, dengan pengertian yang benar. Sehingga beliau berani bergerak dan fokus di situ. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah ilustrasi artinya demikian juga. Kalau sudah dan saya mau setia menjadi pelaku firman, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah mengerti firman Tuhan, cuma dengar saat ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu percuma. Saudara nggak akan bisa setia melakukan firman Tuhan, saudara nggak akan bisa mengerti. Sebab ketika saudara setia menjadi pelaku firman, pada saat saudara mengerti firman itu bagaimana, sehingga saudara dengan penuh tanggung jawab melakukan firman. Ngerti nggak saudara? Ngerti ya? Oke. Saudara, menjadi pelaku firman, salah satu yang paling utama, ya. Salah satu yang paling utama menjadi pelaku firman itu apa? Salah satu yang utama menjadi pelaku firman itu apa?
Menjadi pelaku firman itu memang dalam segala aspek hidup saudara dan saya. Dalam segala keadaan, dimanapun saudara berada, saudara harus tetap menjadi pelaku firman. Tetapi ada hal yang utama yang menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan suka. Bahkan itu dikatakan menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa ini kita hal menjadi pelaku firman, hal yang utama, hal yang menyenangkan itu apa? Yaitu apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, bersaksi bagi orang yang belum kenal Tuhan. Kita bersaksi bagi orang yang belum kenal Tuhan. Saudara, kita bersaksi tentang Yesus, kita bersaksi tentang juru selamat. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang juru selamat kalau kita tidak pernah mengerti firman Tuhan? Betul. Saudara dan saya misalnya menjadi satu karyawan di satu perusahaan, otomatis ketika saudara memberikan ijazah saudara, bagaimana perusahaan itu pasti membutuhkan, misalnya saya membutuhkan teknik sipil atau membutuhkan tenaga ahli ekonomi di bidang ekonomi. Pasti yang dicari adalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan si perusahaan itu. Misalnya kebutuhannya untuk ekonomi, nggak mungkin insinyur sipil melamarnya, saudara, nggak tepat sasaran, dan mungkin baru masuk baru dilihat aja lamarannya itu ditolak, saudara, percuma. Yang dibutuhkan ekonomi berarti harus ijazahnya ekonomi. Kenapa? Karena itu ilmu yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Begitu, saudara. Nah, demikian juga saudara dan saya. Menjadi pelaku firman yang paling utama yang menyenangkan hati Tuhan adalah apa? Ketika saudara dan saya mengabarkan Injil, kabar baik di mana saudara berada. Dan itu diperlukan pengetahuan, pengertian firman yang benar. Tanpa pengetahuan dan pengertian firman Tuhan yang benar, saudara nggak akan pernah bisa memberitakan Injil. Saudara dan saya nggak pernah memberitakan kabar baik. Nanti, saudara. Ya. Para rasul itu dibekali dengan pengetahuan selama 3,5 tahun mereka belajar bersama Yesus. Mereka belajar bersama Yesus 3,5 tahun mereka belajar bersama Yesus. Lalu di dalam Lukas 24 ayat 45 dengan sangat jelas Yesus memeteraikan pengetahuan itu di dalam pikiran para muridnya, sehingga mereka mengerti tentang firman Tuhan. Baru Tuhan utus pergi jadikan semua bangsa muridku. Ngerti, saudara? Ya. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Lanjut ya. 5 menit lagi, saudara. Dengan kita menginjil dan orang bertobat, kita mempersembahkan keharuman Injil Kristus. Perhatikan, dengan kita menginjil dan orang bertobat, kita mempersembahkan keharuman Injil Kristus. Allah sangat suka dengan persembahan yang berbau harum, dan keharuman itu adalah buah dari penginjilan saudara dan saya terhadap jiwa-jiwa. Nah, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16. 2 Korintus pasal 2 bisa ini 2 Korintus pasal 2 ayat 14-6. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Lanjut. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas ini yang demikian? Siapa yang sanggup? Sudah dan saya mengerti firman Tuhan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi dalam hal ini ya, kunci diberkati adalah mendengar firman Tuhan atau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, menyempatkan waktu baca firman Tuhan, lalu menjadi pelaku firman. Mendengar di sini tidak cukup, tapi mempelajari. Setelah mempelajari, lalu menjadi pelaku firman. Seperti contohnya Pak Ad seringkali telepon saya. Kalau ada yang nggak ngerti, telepon saya. Itulah pemahaman pengertian firman Tuhan yang benar. Erni seringkali juga telepon saya, tanya tentang firman Tuhan. Itu pengertian yang benar. Belajar firman Tuhan yang benar.
Sebab tanpa belajar kita nggak akan pernah bisa setia melakukan firman Tuhan. Sekali kuncinya ketaatan. Dari ketaatan muncul pengetahuan, kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Ketaatan itu muncul bukan karena perintah, tapi dari iman saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya sudah beriman sejati. Seorang yang beriman sejati pasti memiliki ketaatan. Seorang yang taat pasti punya kerinduan untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan mempelajarinya, dan juga melakukan dengan setia. Tanpa ini saudara dan saya tidak akan pernah bisa mendengar dan jadi pelaku firman Tuhan. Saudara dan saya, apakah siap diberkati Tuhan? Amin. Kalau saudara siap diberkati Tuhan, mendengar firman Tuhan, mempelajarinya, dan melakukan firman Tuhan dan setia, sehingga pada waktu ini nanti Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Janjinya ya dan amin, dan tidak pernah gagal. Jadi Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 itu tetap berlaku buat saudara dan saya. Percayalah, janjinya ya dan amin. Saudara akan menikmati. Dan Tuhan rindu untuk memberkati dan membuktikannya bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup orang pilihan. Tuhan Yesus memberkati.